Ya, dengan sesuai tuntunan Quran dan Sunnah dan Fatma Masajid, nah mudah-mudahan ya doa kita yang kita panjatkan itu ya mendapatkan ijabah dari Allah dan dihitung sebagai amal ibadah kita. Baik Bapak Ibu berbahagia, mengawali kajian tarjih ini bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Samsul untuk bisa materi kurang lebih 40 menit dan nanti disambung dengan diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak Ibu bisa mengingatkan pada rekan ke kantornya fakultas untuk bisa segera mengikuti kajian ini. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alihi wa ashabihi wa man. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali untuk bersama-sama bersilaturahim, silatul ilmi, silatul fikri dalam rangka kajian tarjih online Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji tentang doa. Permasalahan doa ditanyakan oleh beberapa warga Muhammadiyah kepada Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sehingga kita rangkum dalam beberapa tahapan-tahapan, tuntunan-tuntunan, dan juga etika dalam berdoa. Misalnya ada pertanyaan dari Jawa Timur itu, apakah ada tuntunan ketika berdoa itu dengan mengangkat tangan? Jadi bagaimana doa yang tidak disertai mengangkat tangan? Ini pertanyaan yang saya kira perlu mendapatkan jawaban berdasarkan dalil-dalil yang jelas dan juga berdasarkan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, ada satu hadis dari Ibnu Abbas. An Ibni Abbas radhiyallahu an qol al mas'alatu an tarfa'a yadayka hadwa mankibaihi aw nahwahuma wal istighfaru an tushira bi asbu'in wahidatin wal ibtihalu an tamudda yadaika jami'an, rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, jika engkau memohon atau berdoa, angkatlah tangan engkau setentang atau searah, setara bahumu atau yang setara, dan bila istighfar dengan cara mengacungkan sebuah jari,
dan bila berdoa maka juga tunjukkan jari-jarimu atau tengadahkan tangan. Isi hadis tersebut di atas adalah apabila Nabi berdoa mengangkat kedua tangannya dan bila beristighfar mengacungkan telunjuknya. Ini yang pertama didasarkan hadis dari Ibnu Abbas riwayat Abu Dawud. Nah, kemudian ada hadis yang lain lagi. Hadis juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Salman. Riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Dikatakan bahwa ketika salat istisqa Nabi mengangkat tangannya lebih tinggi dan bila berdoa mengacungkan telunjuk. Nah, ini terutama kalau orang sedang berada di mimbar. Ya, sebagai seorang khatib, bila berdoa di khutbah Jum'ah itu, maka khatib apabila berdoa mengacungkan jari telunjuk tangan kanannya. Juga dalam riwayat Abu Dawud yang lain, faruya an Salman annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi an abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddahuma sifan. Diriwayatkan dari Salman bahwasanya Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala yang maha hidup dan maha mulia malu kepada hambanya tatkala hambanya mengangkat kedua tangannya untuk berdoa apabila dia menolaknya atau menolak doanya. Artinya Allah pasti akan mengkabul doa orang tersebut. Ya. Jadi isi hadis tersebut, Allah merasa malu terhadap hambanya yang telah menengadahkan dengan mengangkat tangan kedua tangannya dalam berdoa untuk menolak doanya tersebut sia-sia. Jadi artinya doa mengangkat tangan itu memang dituntunkan. Kemudian juga Allah ketika ada orang yang berdoa dengan ikhlas, dengan tulus, memohon kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya, Allah malu untuk tidak mengijabah doanya tersebut. Ya. Jadi beberapa hadis tersebut dapat kita ketahui atau menunjukkan bahwa berdoa dengan mengangkat tangan adalah masyru'. Masyru' artinya disyariatkan. Oleh karena itu, dalam berdoa yang isinya memohon kepada Allah diseyogyakan dengan mengangkat kedua tangan sebagaimana layaknya orang yang meminta sesuatu, lebih-lebih permintaan itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengangkat kedua tangan menghadap kepada Allah itu merupakan bagian sifat tawadhu kita kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Yang kedua ada pertanyaan lagi, apakah mengusap wajah atau mengusap muka ketika selesai berdoa juga ada tuntunannya? Ini masih pertanyaan yang sama ya, dari orang yang sama di sebuah kota di Jawa Timur. Nah, untuk mengetahui apakah mengusap wajah, mengusap muka setelah berdoa itu dituntunkan atau tidak, maka Majelis Tarjih mengemukakan sebuah hadis dari Ibnu Abbas juga dan diriwayatkan oleh Abu Dawud juga. Ini hadisnya lain. Kalau perawinya sama dengan yang hadis yang tadi. Qala Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salullaha bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu bi dhuhuriha fa idza faraghtum famsahu biha wujuhakum, rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salullah, mohonlah kepada Allah dengan menengadahkan kedua tangan, dan janganlah kamu memohon kepadanya dengan menelungkupkan kedua tangan. Di tangan ini ditengadahkan seperti orang meminta begitu ya, menengadahkan tangan, bukan menelungkupkan tangan. Ya, jangan berdoa dengan menelungkupkan tangan. Dan bila selesai berdoa, idza faragtum minat doa, ya, apabila kamu selesai doa, famsahu biha wujuhakum, maka usaplah mukamu atau wajahmu dengan kedua tangan, dengan kedua telapak tangan. Rawahu Abu Dawud. Nah, hadis semacam ini di samping dalam riwayat Abu Dawud juga ada di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Umar bin Khattab. Isinya hampir sama. Di samping itu juga ada beberapa hadis yang lain yang senada, hanya saja kesemuanya, ya, kesemua hadis-hadis tersebut baik dari Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya itu dinyatakan oleh ahli hadis sebagai hadis yang lemah. Hadis lemah berarti hadis yang dhaif. Hanya saja seorang ahli hadis yang namanya Al-Hafidz, meskipun hadis-hadis yang tentang mengusap tangan itu lemah, tetapi karena jumlahnya banyak, satu sama lain saling menguatkan dan tidak ada pertentangan dengan dalil yang lebih kuat, maka hadis-hadis dhaif tersebut meningkat kualitasnya menjadi hadis hasan. Dalam hal ini adalah hasan li ghairih. Nah, dengan demikian, karena hadis-hadisnya adalah hadis hasan li ghairih, maka Majelis Tarjih berpandangan bahwa mengusap wajah sesudah berdoa pun termasuk kategori masyru' atau disyariatkan. Jadi kita boleh mengusap wajah. Ya, boleh, bahkan itu hukumnya menjadi sunnah.
Itu tentang kita selesai doa mengusap wajah. Ini semuanya bagian dari etika berdoa. Mengangkat tangan, menengadahkan tangan ketika berdoa, dan mengusap wajah ketika selesai berdoa. Nah, berikutnya, apakah ada atau bagaimana ya, ini pertanyaannya, bagaimana membuka dan menutup doa? Bagaimana tata cara kita memulai berdoa, dan bagaimana juga tata cara kita menutup doa. Ini juga pertanyaannya masih sama dari orang yang sama. Nah, berdasarkan hadis an Fadalata bni Ubaidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqal idza shalla ahadukum fal yabda bitahmidi rabbih jalla wa ala wassana'i alaihi thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima sya'a. An Fadalah dari Fadalah bin Ubaid, seorang sahabat Nabi, mengatakan bahwa Nabi SAW berkata, bersabda, idza shalla ahadukum, apabila kalian berdoa. Dan maksud shalla di sini artinya berdoa. Apabila berdoa di antara kalian, fal yabda bitahmidi rabbih, maka dimulailah dengan hamdalah, memuji Allah, bitahmidi rabbih jalla wa azza, jalla wa ala. Jadi doa diawali dengan tahmid, dengan membaca hamdalah, puji-pujian, wassana'i alaihi. Jadi membaca puji-pujian atau mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Thumma yusalli ala nabi, kemudian dilanjutkan dengan sholawat kepada Nabi. Thumma yad'u ba'du bima sya'a, setelah itu baru materi doanya. Setelah itu silakan berdoa apa yang dikehendakinya. Ini dalam riwayat Abu Dawud dan Nasai, di mana Imam An-Nasai menyatakan bahwa hadis tersebut adalah sahih. Jadi Imam An-Nasai mensahihkannya. Nah, di dalam hadis lain, yaitu riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dari Buraidah, di mana hadisnya nilainya adalah hasan, itu memiliki makna yang sama, yaitu memulai doa dengan tahmid dan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyampaikan doa sebagaimana yang dikehendaki. Nah, sedangkan dari Muawiyah, riwayat At-Tabrani dengan hadis kualitasnya hasan, menambahkan ya, di samping hamdalah dan sholawat, jadi juga diikuti dengan membaca syahadat atau tahlil. Tahlil atau syahadat. Jadi hamdalah dulu, baru syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, baru baca sholawat dan doa. Syahadatnya itu bisa hanya tahlil
seperti yang dalam riwayat Imam At-Tabrani. Dalam Imam At-Tabrani dari Muawiyah dikatakan man da'a biha ula'il kalimatil khamsi lam yas'alillahu syai'an illa a'tahu. Barang siapa yang berdoa dengan didahului 5 kalimat berikut ini, maka apa saja yang dimintanya kepada Allah pasti Allah akan kabulkan. Apa itu 5 kalimat itu? Yaitu la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi setelah baca hamdalah itu kita membaca la ilaha illallah yang pertama, Allahu akbar yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yang ketiga, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu yang keempat. Kemudian la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah itu yang kelima. Jadi 5 kalimat itu bunyinya la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Setelah itu baca sholawat, kemudian doa apa yang kita sampaikan kepada Allah. Dikatakan oleh hadis itu illa a'tahu, tidak ada lain kecuali Allah akan memberikan, mengkabul doa yang disampaikan oleh hambanya tersebut. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Muawiyah. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, maka mengawali doa itu atau pendahuluan doa itu sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi, yang pertama adalah puji-pujian kepada Allah, seperti membaca hamdalah, tahmid atau hamdalah. Kemudian membaca syahadat atau tahlil. Kemudian membaca sholawat dan diikuti dengan materi doa yang tersendiri. Contoh pembukaan doa yang ini banyak dipakai oleh para ulama. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu, atau alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin, dan seterusnya ya. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Baru baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan baca salawat Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemudian ditutup hamdalah dan dilanjutkan dengan doa Allahumma apa ya, doa-doa yang kita sampaikan. Nah, kemudian dalam menutup doa, setelah doa kita sampaikan, kita tutup doa kita itu. Yang pertama, sebagaimana hadis dari Muslim, man kana
aksuru da'watin yad'u biha Rasulullah SAW, karena aksaru da'watin yad'u biha Rasulullah SAW, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Penutup doa yang pertama, yang paling utama dan banyak dilakukan oleh Nabi dalam riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ahmad, hadisnya sahih, adalah dengan diakhiri membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu menutup doa yang pertama dengan itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa semua kita sampaikan, tutuplah dengan Rabbana atau Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang berikutnya diikuti lagi dengan sholawat lagi, ditutup dengan sholawat lagi. Jadi setelah wa qina adzabannar dilanjutkan dengan sholawat. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Jadi membaca sholawat kepada Nabi sebagaimana dikemukakan dalam surat Al-Ahzab juga ada ya, ayat 33, ayat 56. Maksudnya surat 33 ayat 56 yang menyebutkan bahwa Allah dan malaikatnya selalu berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi itu sebagai dalil memulai doa dengan sholawat, menutup doa pun dengan sholawat. Kalau memulainya diawali dengan tahmid atau membaca hamdalah, kemudian syahadat, dan sholawat baru isi doanya. Penutupnya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah sampai wa qina adzabannar, dan juga diakhiri dengan sholawat kepada Nabi. Sebagaimana di hadis Abdullah bin Amr bin As mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali selawat, maka ia akan membalasnya dengan 10 kali selawat. Ini hadis riwayat Muslim. Nanti didasarkan hadis tersebut, maka penutup doa bisa diucapkan misalnya setelah kita membaca doa, selesai kita ikuti dengan Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Kemudian ditutup dengan hamdalah walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi itu jelas ya di dalam kita berdoa. Yang pertama, doa tentu harus disampaikan secara ikhlas karena Allah, dan doa itu langsung kepada Allah tanpa perantara. Kita sampaikan doa langsung kepada Allah. Diutamakan ucapan-ucapan atau lafal-lafal atau kalimat-kalimat yang kita ucap dalam doa yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu diutamakan. Tapi kalau di luar sholat sebenarnya bisa juga kita
berdoa dengan apa yang kita susun, untuk dengan susunan bahasa yang benar. Yang pertama, kita berdoa secara fisik dengan mengangkat kedua tangan, menengadahkan tangan. Kemudian selesai berdoa, mengusap wajah. Ini termasuk kategori yang disunnahkan, disyariatkan. Kemudian mengawali doa dengan hamdalah. Juga diawali terlebih dahulu dengan basmalah. Ya. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hamdalah. Kemudian tasyahud atau syahadat atau tahlil. Setelah itu sholawat kepada Nabi, ya, bersolawat kepada Nabi, baru kita sampaikan doa kita atau sesuai dengan konteks doa kita. Dalam kondisi apa kita berdoa? Misalnya doa dalam kegiatan tertentu, kegiatan kita melakukan pengajian rutin, ya tinggal kita isi doa-doanya apa. Doa yang terkait dengan pengajian itu atau doa yang kemungkinan berkaitan dengan kondisi para jamaah pengajian itu, atau mungkin ada titipan-titipan doa, ya, doa kepada jamaah yang sedang sakit dan sebagainya, itu bisa kita masukkan di dalam doa-doa kita. Kalau kita dalam kondisi berkhutbah, ya doa yang berkaitan dengan jamaah yang kita hadapi. Kalau kita diamanati doa, diminta doa ketika kegiatan wisuda, misalnya wisuda sarjana di sebuah kampus atau wisuda apapun, dalam berbagai kegiatan sekarang ini yang wisuda tidak hanya sarjana. Maka kita isi doa yang berkaitan dengan itu, atau doa apa saja yang memang menjadi kepentingan dan menjadi kebutuhan, keperluan dari orang yang berdoa dan jamaah yang berdoa. Nah, doa ini bisa dilaksanakan secara individual per doa kita masing-masing, tapi bisa juga doa secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam yang kemudian yang lain mengaminkan doanya, dan ini biasa dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Seperti doa beliau melaksanakan sholat istisqa, doa beliau melaksanakan sholat Jumat dan sholat yang ada khutbahnya, dan mungkin juga khutbah yang beliau sampaikan di luar kegiatan ibadah yang bersifat khusus, ya, dan doa yang diaminkan oleh para jamaahnya. Jadi doa ini bisa dilaksanakan secara bersama-sama, doa berjamaah yang dipimpin oleh seseorang, kemudian yang lain mengaminkan, atau doa dilaksanakan secara sendiri. Kita misalnya sholat tahajud di malam hari, kita sendiri di rumah kita atau di tempat di mana kita berada, kemudian kita panjatkan doa. Setelah sholat malam, mungkin sunnahnya atau bagusnya adalah membaca beberapa ayat, ya. Warattilil Qur'ana tartila, itu setelah kumil laila, ya. Jadi sholat tahajud kita membaca beberapa ayat warattilil Qur'ana tartila. Setelah itu
doa. Itu berdoa. Kalau dalam surat Al-Muzammil itu warattil Qur'ana tartila, mentartilkan Al-Quran. Kalau dalam surat Al-Isra, ya, setelah fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda, kemudian kita berdoa wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini salah satu doanya, tapi tentu lengkapnya diawali dengan hamdalah, kemudian syahadat atau tahlil, tahmid, jadi tahmid, kemudian juga syahadatnya, syahadat tauhid dan syahadat rasul, ya. Kemudian salawat kepada Nabi, kemudian baru doa. Monggo doa apa saja. Itu kalau kita doa sendiri di waktu malam atau di waktu apapun. Kita misalnya sholat duha sendiri, tidak berjamaah kan, kita doa sendiri. Sama tadi ya, diawali dengan hamdalah atau tahmid. Sebelum tahmid bisa juga diawali dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Berarti bisa hamdan yuwafi ni'amahu atau yang lain-lainnya. Kemudian syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul, kemudian sholawat dan doa. Ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ditutup dengan sholawat dan hamdalah, diakhiri dengan hamdalah. Ya, misalnya dalam Al-Quran itu juga ada Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan di dalam ayat Al-Quran ada contoh seperti itu. Ini bisa menjadi bagian dari penutup doa kita setelah Rabbana atina, salawat dan hamdalah, ya. Kemudian mengusap wajah termasuk bagian yang masyru' atau disunnahkan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini tentang tuntunan dan etika berdoa sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang sudah diteliti, dikaji, dan difatwakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kalau mau agak santai bisa dipelajari, dibaca nanti di dalam kitab Fatwa-Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama Jilid 5. Silahkan nanti dibaca di sana. Terima kasih Pak Agung, sudah cukup. Nah, ada beberapa waktu sekitar 19 menit. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Ya. Terima kasih Dokter telah menyampaikan ini tadi 40 dan beberapa pertanyaan dari para pemirsa maupun mendengar di Zoom ini. Kita bacakan satu-satu, Ustaz, dan nanti yang lain juga bisa menyimak pertanyaan dan jawabannya. Atau mungkin yang lain yang mungkin menyiapkan pertanyaan, kalau punya mencukupi akan kita. Pertama dari Prof. Harto. Assalamualaikum, bertanya bagaimana cara tangan yang dicontohkan Rasul. Apakah tangan buka sejajar wajah? Jika sejajar wajah kita, jajar dada kita, atau yang penting mengangkat tangan. Pertanyaan yang kedua,
ada teman yang mengatakan tidak perlu memindahkan kedua telapak. Bagaimana bisa Ya, cara mengatakan? yang pertama, mengangkat tangan itu sesuatu yang masyru' atau disyariatkan dengan hukumnya adalah sunnah, ya. Jadi tidak wajib, hanya sunnah. Sehingga kalau doa tidak mengangkat tangan, maka itu doanya insya Allah tetap makbul. Ya. Ya. Artinya doanya tetap sah, gitu ya. Kalau tidak mengangkat kedua tangan, karena mengangkat kedua tangan hukumnya sunnah. Kemudian juga kualitas dalilnya tadi sudah saya sampaikan, kalau satu persatu dalilnya itu dhaif. Tapi karena dalil yang tentang mengangkat tangan itu cukup banyak, satu sama lain saling menguatkan, tidak ada pertentangan dengan dalil yang lebih kuat, ada indikasi dan itu menunjukkan bersambung kepada Nabi, dan itu diantaranya adalah sabda Nabi, menunjukkan tersambungannya kepada Nabi, sehingga para ahli hadis, Al-Hafidh menyebutkan hadis itu meningkat menjadi hasan, dalam hal ini hasan li ghairi. Sehingga majelis tarjih berpandangan mengangkat tangan termasuk sunnah, dan mengangkat tangan di sini untuk doa-doa pada umumnya, pada biasanya adalah sejajar dengan bahu kita, ya. dengan bahu kita, jadi kira-kira seperti ini, sejajar dengan bahu, ini kan sejajar. Tapi khusus untuk doa istisqa, ya, khusus setelah sholat istisqa itu, kemudian Nabi berkhutbah dan Nabi berdoa, mengangkat tangan sampai lebih tinggi begini. Bahkan disebutkan ini sampai ketiaknya ini kelihatan. Ketiaknya kelihatan. Jadi mengangkat tangannya tinggi begini. Ini khusus untuk istisqa. Dan itu langsung dicontohkan oleh Nabi sendiri, ya. Kalau doa-doa biasa ya kita sejajar dengan ini, tahu kita. Itu sehingga yang mengatakan tidak perlu menengadahkan tangan, ya monggo saja itu, ya. Jadi istilahnya bukan tidak perlu. Kalau memang tidak mau tidak mengangkat tangan, insya Allah tidak mengapa, doanya tetap sah. Itu. Baik, Ustaz. Lanjutkan dari Pak Kuswaji. Dalam berdoa adalah dengan merendahkan diri dan dengan suara perlahan. Hal ini sebagaimana dikatakan surat ayat ke-55. Berdoalah kepada Tuhanmu, berendah diri dan suara yang lembut. Bagaimana kita merendahkan diri? Kalau di hadapan Allah kita itu merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Yang kita menghinakan diri kita ini di hadapan Allah nggak ada apa-apanya, kira-kira begitulah, ya. Kita betul-betul sebagai hamba Allah yang sangat lemah, yang sangat hina, yang sangat membutuhkan Allah. Kira-kira seperti itu. Nah, apalagi kalau kita berdoa sendiri di keheningan malam, ya. Kita berdoa dengan suasana hati yang tulus, bersih, ikhlas kepada Allah. Bahkan mungkin kita bisa, karena kita merendahkan serendah-rendahnya, menghinakan sehina-hinanya, tadi juga ada kaitannya dengan istighfar, ya. Kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Jadi di antara doa kita itu juga kita isi dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Setelah hamdalah, syahadat, sholawat,
Kemudian doa, di antara doa itu kita isi dengan istighfar. Banyak-banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Nah, dengan begitu kan kita juga ingat kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kita selalu mengingat dosa-dosa kita. Dan itu kita hadapkan kepada Allah. Sampai kita menangis di hadapan Allah. Insya Allah Allah akan kabul apa yang kita sampaikan. Jadi merendahkan diri semacam itu. Allah a'lam. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke Dr. Jumadi. Apakah dalam doa lebih boleh berdiri dan tidak bersuci atau wudhu, Ustaz? Ya, doa itu tentu yang terbaik pertama menghadap kiblat. Lebih bagus lagi kalau dalam keadaan suci dari hadas dan juga dari najis. Doa boleh berdiri, boleh duduk. Ya. Tapi seandainya doa itu kita dalam keadaan tidak suci, ya. Misalnya kita sedang ada acara, kegiatan pengajian, dalam pengajian itu ada doa. Nah, ketika mau doa, kita ini sudah batal suci kita, sudah kentut, sudah. Insya Allah doanya tetap sah. Jadi tidak harus, mari kita berdoa, yang sudah batal monggo wudhu dulu, tidak perlu gitu ya. Jadi kecuali kalau mau sholat saja. Ya. Jadi yang harus berwudhu adalah sholat. Tapi kalau doa biasa tidak mengharuskan untuk bersuci, tapi tentu dalam keadaan suci itu sangat bagus. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih Pak Jumadi. Dari Pak Najib ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kedudukan istighfar? Kemudian Allahumma anta salam. Kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, dan beberapa tuntunan doa di awal seperti Allahumma la mani alima al-baita, Allahumma ini al-bika, dan seterusnya. Itu satu. Yang Ya, jadi yang pertama ini kan wirid pada sholat ya, wirid pada sholat, doa pada sholat itu memang kita diawali dengan istighfar ya. Kalau pada sholat, selesai sholat wajib, kemudian kita baca doa pada sholat, diawali dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, boleh juga lengkap astagfirullah al-azim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Di situ bisa dilengkapi alladzi la ilaha illa huwa dan seterusnya ya. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Membaca tahlil la ilaha illallah, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, baca tahlil lagi, baca ayat kursi monggo, baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas monggo. Ini kalau al-ikhlas, al-falaq, an-nas, ayat kursi juga itu bagusnya kalau mau tidur itu bacaannya itu dan doa-doa yang lainnya. Nah, Allahumma la mani'a lima a'taita itu termasuk kategori doa pada sholat tadi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu juga doa pada sholat atau doa apa saja, doa kapan saja bisa juga di situ. Dan juga doa sesudah sholawat pada tasyahud awal. Nah, tasyahud awal itu di antara doa yang disunahkan setelah sholawat adalah Allahumma a'inni ala zikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan dari Ustazah Mutalazimah. Masih ada Pak Agung? Masih ada, Ustaz. Ini dari Pak Rois. Waktunya masih jauh. Bertanya Ustaz, mohon diterangkan lebih lanjut makna sholawat kepada Nabi. Mengapa Allah dan malaikat pun juga bersolawat? Apa kaitannya dengan sholat? Ya, ini Jadi apa namanya? Sholla yusolli itu memang maknanya bermacam-macam. Sholla yusolli artinya doa. Sholla yusolli artinya bersolawat, artinya membaca solawat kepada Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi sholla yusolli juga artinya sholat. Ya. Jadi ini tergantung konteks kalimatnya atau syakul kalamnya. Maka sholat kadang-kadang berarti sholat dalam arti kita sholat 5 waktu, sholat wajib dan sholat sunnah yang sudah tertentu itu. Tapi juga sholat bermakna doa. Maka tadi man sholla fabda bitahmidi rabbih. Siapa yang berdoa, maka mulailah dengan membaca hamdalah, membaca tahmid, dan sholawat kepada Nabi. Jadi itu apa namanya? Nah, kenapa Allah juga selalu, ya gitulah. Allah memang menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, di dalam beberapa penjelasan ulama atau pemaknaan yang diberikan ulama, sholawat itu juga artinya rahmat, ya, rahmat, kerahmatan atau kasih sayang. Ya, kalau innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah bersalawat kepada Nabi berarti Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau malaikat berselawat berarti malaikat mendoakan kepada Nabi. Kalau kita berselawat kepada Nabi, ya kita mendoakan kepada Nabi juga, ya. Ada unsur kita mendoakan kepada Nabi, memohon kepada Allah agar Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu. Nah, tapi tadi kan Nabi mengatakan man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat saja, maka Allah akan berikan kepadanya 10 kali salawat. Artinya Allah akan memberikan 10 kali kerahmatan kepada kita. Ya, sehingga kalau ada yang mengatakan bagaimana Nabi itu akan bisa menyelamatkan umatnya, kaumnya, sementara dia masih minta disolawati. Padahal tidak begitu maksudnya. Kita bersalawat kepada Nabi karena Allah bersalawat kepada Nabi. Ketika kita bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan melimpahkan salawatnya 10 kali lipat kepada kita, orang yang bersalawat kepada Nabi. Artinya kita mendapatkan rahmat Allah 10 kali lipat. Dan Allah mensalawat kepada Nabi, artinya Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo dilanjut. terima kasih. Dari Bu Zeni Kesmas. Ini bertanya, apakah ada doa khusus untuk orang tua yang telah meninggal sesuai tuntunan Ustaz? Ya, doa untuk orang tua ada Allahumma firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini baik orang tuanya masih hidup atau sudah wafat, itu doa kita itu. Kalau orang tuanya sudah
meninggal, sudah wafat, ya seperti doa yang lain, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Orang tua kita misalnya bapak ibu sudah nggak ada, bapak ibu mertua juga sudah nggak ada, kita doakan sekalian sekaligus, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, ya ditambah wa'akrim nuzulahum dan seterusnya ya, masuk, kemudian dilanjutkan Allahumma fir lahum wali walitina warhamhum kama rabbawna shighara. Oh, biasa saja seperti yang ada dalam ayat itu, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi itu ya, doa untuk orang tua yang sudah meninggal, monggo, dan yang masih hidup, kalau Rabbil wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu sama, baik masih hidup maupun sudah wafat. Oke, demikian Bu Zeni, mudah-mudahan jelas. Kemudian mungkin tinggal satu atau dua lagi. Ini dari Pak Rangga, izin bertanya, pelafalan doa apakah lebih diutamakan dalam bahasa Arab atau ya sama saja abdulnya apabila menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Jadi kalau doa itu di dalam sholat sesuai dengan tuntunannya, kita doanya sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah dalam bahasa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu bahasa Arab. Nah, sedangkan kalau di luar sholat, kalau ada lafaz-lafaz yang ada dalam Quran, dalam sunnah, itu yang kita pakai. Jadi berbahasa Arab juga dalam Quran dan sunnah ya. Kalau nggak ada, kita bisa menyampaikan doa tambahan kita, kekhususan kita dalam bahasa kita, itu di luar sholat ya. Nanti diakhiri dengan doa yang dituntunkan lagi, misalnya ditutupkan dengan Rabbana Atina, ditutup dengan sholawat dan hamdalah. Itu ya Pak Rangga. Terima kasih. Ini terakhir mungkin Robda ini, doa khususan ila ruhi fulan wa fulan, apakah ada tuntunannya Ustaz? Bagaimana hukumnya melakukan dengan mengawali khususan ila fulan? Ya, kita mengkhususkan doa kepada orang yang sudah wafat, kepada ruh orang yang sudah wafat, tidak masalah. Ya, ila ruhi, siapa lu ruhi, itu tidak apa-apa, kita mendoakan. Tapi kan yang tidak ada itu, yang tidak ada tuntunnya adalah mengirim bacaan. Jadi mengirim, misalnya ila ruhi, khususan ila ruhi apa, siapa, Al-Fatihah. Nah itu yang tidak ditemukan tuntunannya secara soreh di dalam Quran maupun hadis. Nah, tapi kan saudara-saudara kita ada yang mengamalkan itu, ya monggo saja ya. Itu keyakinannya, pandangannya. Nah, ada yang melakukan, jadi sebelum doa diawali dengan mengirim Al-Fatihah. Nah, kalau kita mau membuka dengan Al-Fatihah tidak masalah ya. Jadi misalnya kita tidak usah ila ruhi ya. Misalnya ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Jadi kalau kita mau berdoa diawali dengan membaca Al-Fatihah, itu juga termasuk baik, karena di dalam Al-Fatihah ada hamdalahnya. Ya, ada hamdalahnya. Setelah Al-Fatihah nanti dilanjut dengan syahadat, dengan sholawat, kemudian doa-doa yang lainnya. Jadi, tapi tidak pakai ila ruhi ketika membaca Al-Fatihah itu ya. Nah, jadi mungkin khususon ila ruhinya malah ditinggalkan saja, langsung Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan doa-doa kita. Nah, itu yang ya, karena kalau ditelusur di dalam hadis-hadis tidak ada itu tuntunan ila ruhi Al-Fatihah. Maksudnya adalah mengirim pahala bacaan Al-Fatihah kepada
roh yang sudah meninggal atau mungkin bacaan-bacaan yang lain. Nah, walaupun itu di antara ulama ada yang membolehkan dan mengatakan ya kalau kita mengirim bacaan itu insya Allah akan sampai. Wallahu alam, berarti karena nggak ada dalil yang sahih ya kita nggak usah melaksanakan yang seperti itu. Tapi kalau mau mengawali doa dengan Al-Fatihah insya Allah baik. Baik, Ustaz. Agung, waktunya Kita sudah sudah menunjuk 3 menit. ya. Terima kasih Ustaz Samsul, juga Bapak Ibu yang telah ya mengikuti kajian tarji ini. Alhamdulillah ada banyak diskusinya, mudah-mudahan bermanfaat, kemudian bisa kita sampaikan dalam berdoa sehari-hari. Baik Bapak Ibu, mengakhiri pagi ini, dan mohon maaf apabila mungkin ada sempat terjawab karena waktu dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.